Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tri Utami dari Prodi Sanitasi Lingkungan, Program Sarjana Terapan Jurusan Kesehatan Lingkungan dengan NIM P0713322345. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kalimat, khususnya dalam bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Ibu Wendy Nurrahim MPD. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Setidaknya kalimat itu harus memiliki unsur subjek dan predikat. Untuk penulisan kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan juga tanda seru. Kalimat terbagi dua. Yang pertama, kalimat berpredikat kata kerja. Contohnya, diskusi berjalan. Diskusi itu subjek dan berjalan itu predikat. Untuk kata kerja yang berpredikat didahului yang untuk, maka status kalimat itu tidak berpredikat. Contohnya, diskusi yang berjalan. Karena berjalan itu adalah predikat tetapi didahului yang, maka status kalimat tersebut menjadi tidak berpredikat. Yang kedua, ada kalimat berpredikat bukan kata kerja. Jadi yang digunakan adalah kata sifat, kata benda, kata bilangan, frasa. Contohnya, langit itu biru. Langit itu subjek dan biru itu kata sifat. Jadi predikatnya menggunakan kata sifat. Contohnya lagi semisal, kue ibu ada 10 loyang. Kue ibu itu subjek dan 10 loyang itu adalah kata bilangan atau numeralia. Jadi predikat yang digunakan adalah numeralia. Pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar ada beberapa macam, ada yang berpola subjek predikat, contohnya mobil berhenti, mobil subjek, berhenti predikat. Selanjutnya ada yang berpola subjek predikat objek, contohnya mereka menonton film. Mereka subjek, menonton predikat, film objek. Selanjutnya berpola subjek predikat pelengkap. Contohnya, langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Langit malam subjek, bertaburan predikat, bintang-bintang pelengkap. Selanjutnya ada yang berpola subjek predikat keterangan, contohnya kami belajar di kelas. Kami itu subjek, belajar predikat di kelas keterangan. Selanjutnya berpola subjek predikat objek keterangan, contohnya petani menanam padi di sawah. Petani subjek, menanam predikat, padi objek di sawah keterangan. Perlu diperhatikan bahwa objek dengan pelengkap itu berbeda. Perbedaan antara objek dan pelengkap adalah objek ketika dipasifkan maka bisa berfungsi sebagai subjek, sedangkan pelengkap tidak bisa dijadikan subjek. Contohnya, Putri memasak ikan. Putri itu subjek, memasak itu predikat, dan ikan itu objek. Jika dipasifkan, maka akan menjadi ikan dimasak Putri. Ikan berubah menjadi subjek dan Putri berubah menjadi objek, maka itu disebut dengan objek. Contoh pelengkap, adik menggambar dengan krayon, maka tidak mungkin krayon digambar oleh adik, maka itu disebut sebagai pelengkap. Jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Yang pertama ada kalimat tunggal, terdiri atas satu subjek dan predikat. Contohnya, ibu menjual es buah. Ibu subjek, menjual itu predikat. Jadi terdiri atas satu subjek dan juga predikat. Yang kedua ada kalimat majemuk setara, terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih dihubungkan dengan kata penghubung, dan, serta, kemudian, dan lain-lain. Contohnya, saya berjalan dan mereka berlari. Di mana ada dua kalimat yaitu saya berjalan, mereka berlari. Lalu dihubungkan dengan konjungsi dan maka menjadi kalimat majemuk setara. Jika diperhatikan kalimat majemuk setara memiliki pola, contoh kalimat tadi memiliki pola subjek, predikat, konjungsi, subjek, predikat. Contoh lain yaitu saya pergi ke toilet.
Kemudian saya kembali lagi ke kelas. Jika diperhatikan memiliki pola subjek, predikat, keterangan, konjungsi, subjek, predikat, keterangan. Yang ketiga ada kalimat majemuk tidak setara, terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Contohnya, Kaila tidak masuk kuliah karena sedang demam, batuk, dan flu. Terdiri dari dua kalimat yaitu Kaila tidak masuk kuliah, Kaila sedang demam, batuk, dan flu. Jika digabungkan akan menjadi kalimat majemuk tidak setara, yaitu Kaila tidak masuk kuliah karena sedang demam, batuk, dan flu. Selanjutnya ada kalimat majemuk tak setara yang berunsur sama terdiri dari unsur subjek yang sama. Contohnya, karena kami sudah lelah, kami ingin pulang. Terdapat dua subjek yang sama pada anak kalimat dan induk kalimat, yaitu kami. Dalam hal seperti ini, subjek itu ditekankan pada induk kalimat, sehingga subjek pada anak kalimat boleh dihilangkan dan menjadi karena sudah lelah kami ingin pulang. Yang terakhir ada kalimat majemuk campuran. Terdiri dari majemuk setara dan bertingkat. Contohnya, pekerjaan itu selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu mencuci pakaian. Pekerjaan itu selesai adalah kalimat majemuk bertingkat. Ayah datang dari kantor dan ibu mencuci pakaian adalah majemuk setara. Dari contoh itu terdapat dua kata hubung, ketika dan, di mana ketika merupakan kata hubung majemuk bertingkat, kata hubung dan merupakan majemuk setara. Dan kalimat majemuk campuran sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat tunggal. Semisal dari contoh tadi, kalimat 1, pekerjaan itu selesai, kalimat 2, ayah datang dari kantor, kalimat 3, ibu mencuci pakaian. Jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retorikanya. Yang pertama ada kalimat yang melepas, diawali dengan induk kalimat dan diikuti dengan anak kalimat. Contohnya, Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya jika ia naik kelas. Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya merupakan induk kalimat, jika ia naik kelas merupakan anak kalimat. Selanjutnya, kalimat yang berklimaks. Diawali dengan anak kalimat, diikuti oleh induk kalimat. Kalimat ini ditandai dengan adanya penggunaan tanda baca koma. Contohnya, karena ketiduran, Jaki terlambat masuk kelas. Karena ketiduran merupakan anak kalimat, Jaki terlambat masuk kelas merupakan induk kalimat. Kalimat yang berimbang, tersusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran, karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran dan sejalan. Contohnya, jika musim kemarau, masyarakat dapat bertani di ladang dan menjual hasil pertanian mereka. Adapun jenis kalimat menurut fungsinya. Yang pertama ada kalimat pernyataan atau deklaratif. Kalimat ini biasanya menggunakan intonasi menurun dan diakhiri tanda titik. Kalimat ini bertujuan untuk memberikan informasi atau fakta dan juga tidak mengharapkan balasan dari khalayak yang menerima kalimat pernyataan. Contoh kalimat pernyataan, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas. Contoh yang lain, acara wisuda di kampus itu berjalan dengan lancar. Yang kedua ada kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk menanyakan suatu hal, diakhiri dengan tanda tanya, adanya fungsi kata tanya di dalam kalimat seperti apa, siapa, bagaimana, dan lain-lain. Jika tidak menggunakan kata tanya, biasanya digunakan partikel kah di salah satu kata yang ada di dalam kalimat tanya. Biasanya kata yang diberi partikel kah adalah kata pertama dari kalimat tanya. Semisal, apakah kamu sudah sarapan pagi tadi? Yang ketiga ada kalimat perintah dan permintaan atau imperatif. Kalimat ini digunakan untuk menyuruh atau meminta sesuatu dengan intonasi menurun, menggunakan tanda baca titik atau seru. Contohnya, tolong ambilkan sapu tangan yang ada di meja. Yang keempat ada kalimat seruan, digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak. Kalimat seruan berfungsi untuk menyatakan apa yang dirasakan seseorang, menggunakan tanda seru ataupun titik. Contohnya, wah gantengnya, nah ini dia yang kutunggu-tunggu. Selanjutnya ada kalimat efektif, merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pikiran pembicara atau penulis yang mengutamakan keefektifan informasi sehingga menjadi jelas. Sederhananya, kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan.
Adapun ciri-ciri kalimat efektif yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur yang baik harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Kalimat ini tidak memiliki subjek yang jelas karena ada kata bagi di depan kalimat, membuat kalimat ini tidak memiliki subjek yang jelas. Seharusnya kalimat yang efektif adalah semua mahasiswa perguruan tinggi ini baru membayar uang kuliah. Kesepadanan struktur yang kedua adalah tidak terdapat subjek ganda. Perhatikan contoh berikut ini. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Pada kalimat ini terdapat dua subjek yaitu penyusunan laporan itu dan saya. Agar menjadi kalimat yang efektif, maka dalam penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Di sini subjeknya sudah jelas, hanya satu yaitu saya. Kesepadanan struktur yang ketiga adalah predikat kalimat tidak didahului kata yang. Perhatikan contoh berikut ini. Sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Contoh kalimat ini tidak efektif karena predikatnya tidak jelas. Maka kalimat yang efektif adalah sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Selanjutnya ada keparalelan bentuk. Dalam kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya jika bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya harus menggunakan kata benda. Jika bentuk pertamanya menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga menggunakan kata kerja. Perhatikan contoh berikut ini. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat tersebut tidak paralel karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Agar efektif, predikatnya harus diubah menjadi kata benda semua. Menjadi sebagai berikut. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Ciri-ciri kalimat efektif selanjutnya itu ketegasan. Adalah melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara dengan kemampuan yang ada pada masing-masing individu. Penekanannya itu berupa Presiden mengharapkan. Cara selanjutnya yaitu membuat urutan kata yang logis. Contohnya, bukan 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah. Itu merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah. Cara selanjutnya itu ada melakukan repetisi atau pengulangan kata. Contohnya, saya suka akan wanginya, saya suka akan keindahannya. Berarti itu menegaskan dengan pengulangan kata. Cara selanjutnya itu dengan melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, Bruno bukan anak yang nakal dan pemarah, tetapi baik dan penyabar. Cara selanjutnya ada menggunakan partikel penekan atau penegas. Contohnya, Jihanlah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Jadi Jihanlah, lahnya itu yang dimaksud dengan partikel penekan atau penegasnya. Ciri kalimat efektif selanjutnya itu ada kehematan kata. Itu menggunakan kata-kata secara hemat namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari. Seperti, hindari pengulangan subjek. Jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Sebagai contoh, karena ia tidak diundang, dia tidak datang. Menjadi hematnya itu karena tidak diundang, dia tidak datang. Selain itu juga hindari sinonim kata. Jika dalam sebuah kalimat terdapat dua kata yang memiliki makna serupa, cukup gunakan salah satu saja. Sebagai contoh,
Yarsa rajin olahraga agar supaya sehat. Menjadi hemat, Yarsa rajin olahraga agar sehat. Selanjutnya, perhatikan bentuk kata jamak. Jika sebuah kata telah memiliki makna jamak, maka tidak perlu ditambahkan kata yang bermakna jamak lagi. Sebagai contoh, para hadirin dimohon berdiri. Agar menjadi efektif, hadirin dimohon berdiri. Ciri kalimat efektif selanjutnya itu kepaduan gagasan. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objeknya. Contohnya yaitu mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Seharusnya tidak perlu kata daripada sehingga menjadi mereka membicarakan kehendak rakyat. Contoh yang lain yaitu novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Seharusnya tidak menggunakan kata tentang sehingga menjadi efektif itu seperti ini. Novel ini membahas persahabatan di sekolah. Ciri kalimat efektif yang terakhir yaitu kelogisan bahasa. Dalam kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Agar menjadi logis itu tuh harus menjadi seperti ini. Untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kalimat pada materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.